Baik, sambil menunggu waktu mungkin bisa kita mulai saat ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, Weidong Tian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sachin Kopalan yang telah berkenan hadir pada hari ini, yang mana hari ini kita akan membahas tentang promosi dan sertifikasi. Dan juga terima kasih kepada Kakak Ogi dan juga Ibu Maria yang telah berkenan hadir pada hari ini, dan juga kepada tim dari Indo Fringe dan juga kepada rekan-rekan dari tim panitia setiap sekolah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan. Amin ya robbal alamin. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya serahkan langsung kepada Bapak Sachin Gopalan untuk membahas tentang promosi dan juga sertifikat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hari ini saya lihat, mudah-mudahan dari semua sekolah sudah ikut minimal 1 atau 2 orang yang bisa mengikuti briefing untuk promosi. Walaupun nggak lengkap, tapi ini kan udah ada rekaman, bisa dilihat rekamannya nanti. Dan juga buku panduan akan dibagi hari Senin buat semuanya. Karena kami belum dibagikan sekarang karena masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya, biar itu jawabannya sudah ada di buku panduan. So, buku panduan akan dibagikan hari Senin, biar itu menjadi satu pegangan buat panitia untuk menjalankan Indofrin sesuai standar yang kita inginkan. Mungkin saya mulai dari berapa topik apa yang dibahaskan hari ini, karena hari ini terakhir untuk orientasi ya, walaupun trainingnya dia akan lanjut di WhatsApp group. Kita udah diminta semuanya kasih nama-nama dan mereka pilih mau di grup yang mana, biar itu jadi satu WhatsApp group sesuai dengan topiknya. Misalnya ada satu WhatsApp group pertama dibuatkan khusus untuk semua guru pendamping, leadernya aja. Itu untuk koordinasi, untuk hal-hal yang lebih penting, lebih dekat hari H, dan juga dengan koordinasi antara Indofrin dengan kepala sekolah. So itu satu WhatsApp group hanya pemimpin aja dari satu orang dari masing-masing sekolah menjadi bagian dari WhatsApp group pertama. WhatsApp group kedua khusus untuk tim sponsorship. So tim sponsorship nanti akan dikoordinasi oleh tim saya dari Ibu Susan dan Ibu Vika, yang mereka berdua ini punya pengalaman banyak sekali dengan sponsorship. Nanti mereka yang akan membantu. Akhirnya itu sponsorship tambahan karena sponsor utama sponsorship yang perlu untuk menjalankan festival dari kita sendiri. Indofringe yang bagikan sponsorship yang diperlu untuk menjalankan acara karena kami sudah punya sponsor. Kita sudah ada sponsor yang akan bagikan dana ini ke masing-masing sekolah untuk menjalankan kegiatan basicnya. Tapi sponsorship yang diminta oleh kalian di sekolah itu untuk kebutuhan masing-masing, bukan untuk kita. Tidak ada Rp1 pun dari sana ke Indofringe. Itu semuanya untuk kebutuhan sekolah. So sponsorship yang dikumpulkan membantu untuk bikin festival lebih heboh, lebih bagus. Mungkin ada special show, bisa dipanggil artis dan lain-lain segala macam. Plus kalau masih ada surplus yang menjadi profit buat Anda, bisa digunakan untuk perbaiki sekolah atau beli komputer atau hal-hal seperti itu. So inilah tujuan kita untuk biar tim sponsorship bisa menjalankan sesuatu yang baik buat sekolah Anda, didorong sama dilatih oleh tim Indofringe yang sudah punya pengalaman untuk menjalankan sponsorship dalam jutaan rupiah dan MM-an rupiah itu. Tapi di level sekolah mungkin puluhan juta bisa dia menghasilkan lewat sponsorship yang akan jadi pengalaman yang luar biasa. Nanti jangan lupa kita juga punya
penghargaan untuk sekolah yang dapat sponsorship yang paling besar. Itu menjadi penghargaan dari Pak Menteri, dari Kemenparekraf. Mereka dia sendiri-sendiri yang kasih penghargaan ke tim yang menjalankan sponsorship yang paling besar antara semua sekolah yang ikut. Selain itu ada WhatsApp group khusus untuk production, tim produksi yang nanti siapa-siapa dari panitia mau ikut. Seperti saya bilang selalu minimalnya 2, maksimalnya semuanya mau ikut juga boleh ikut. Tapi minimal harus ada 2 orang yang ambil tanggung jawab untuk produksi. Itu koordinasi oleh tim kita, ada Pak Mas Kevin nanti akan bantu untuk menjalankan produksi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah. Tim keempat adalah tim talenta yang seperti kita bikin kemarin. So bagaimana kita undang sekolah, bagaimana mereka bisa daftar, nanti programnya ada apa, apakah musik, apakah tradisional, apakah tari, apakah performing art atau fine art atau pelukis. Ini semuanya ditentukan oleh tim talent dan juga cara-cara bagaimana talent bisa ikuti dan persiapan untuk talent itu semua diatur oleh tim tersebut. Kelima adalah tim promosi. Yang hari siapa-siapa ikut itu jadi WhatsApp group tim promosi. Ini tim promosi akan nanti dilatih oleh tim kita, ada timnya dari Orbit Future Academy yang bantu. Hari ini siapa yang ikut, Maria? Dari ini, Ogi ada? Yes, Orbit Ogi, Pak. Mbak Ogi, Kak Ogi, bukan Mbak Ogi. Kak Ogi yang akan nanti bantu untuk promosi bagaimana semua anak-anak muda ini bisa promosikan festival di masing-masing tempat. Ya kan? So, semua WhatsApp group akan didorong oleh satu mentor. Mentor ini yang nanti kasih pelatihan dan juga kasih arahan dan juga kasih banyak masukan-masukan yang dibutuhkan oleh tim Anda. Habis itu semuanya tujuannya adalah kita melakukan festival. Kita lihat festivalnya sukses. Habis itu ada sertifikasi. Nanti siapa-siapa yang ikut menjalankan festival ini dapat sertifikasi. So, sertifikasi kita ada berapa sertifikasi itu dijalankan oleh Ibu Maria. Oke? So, boleh saya share screen sekarang, itu adalah presentasi dari kita untuk apa yang kita bicarakan hari ini. Ini topik-topiknya ada di sini sebentar. Apakah layar bisa dilihat? Bisa, Pak. Maria? Cukup jelas? Jelas, Pak Sachin. Sebentar, ya. Oke. So, saya sekarang sebentar ya. Saya mulai dari slide pertama. Oke. So, inilah topik untuk hari ini. Kita bicara sertifikasi. Sorry, maaf. Ini salah. Kita bicara sertifikasi, online promotion, offline promotion, decoration, media coverage, dan influencer marketing. Inilah topik buat kita hari ini. Oke? Yang pertama didorong oleh Ibu Maria. Sertifikasi in the fringe. So, ini saya ingatkan sekali lagi karena waktu produksi. Bukan. Apa namanya, Pak? Sertifikasi. Sorry, maaf. Sertifikasi yang ada di Indofringe, kemarin kita sudah dibahas waktu ada production meet. Tapi belum dijelaskan dengan caranya bagaimana, dan juga orang yang bantu untuk dapat sertifikasi untuk masing-masing tim Anda hadir hari ini. Namanya Ibu Maria. Ibu Maria hadir hari ini, nanti dia bisa kasih tahu sedikit tentang masing-masing topik ini. Tapi saya jelaskan dulu. Nomor 1 adalah pelatihan yang kita lakukan sekarang, Festival Management at Sekolah. Ini adalah kursus yang dibuat oleh kita, tapi itu kursusnya bukan hanya teori, tapi kan kita ada orientasi berapa hari ini. Nanti Anda bisa lihat rekaman video.
nanti ada buku panduan, nanti dipraktekkan sambil kita jalanin festival. Habis itu ada hasil festival, nanti kita ada dokumentasi. Itu semuanya prosesnya, itu project based learning. Sertifikasi ini adalah project based learning untuk tim panitia yang ikut, kan 10 orang per sekolah yang ikut jadi panitia, mereka semuanya dapat sertifikasi untuk festival management at sekolah. Tapi festival ini prosesnya sambil jalan project juga. Ada teori, ada mentoring lewat WhatsApp group, ada buku panduan, ada video. Sambil kita jalanin festivalnya, habis itu setelah festival udah selesai, kita ada ujian kecil. Ujiannya cuma ada mungkin 20 pertanyaan, multiple choice, plus harus kasih bukti-bukti festival yang dilakukan di tempat Anda, foto, video, itu submission, project submission, nanti ada buku. Anda bikin satu laporan menjadi skripsi lah buat menjalankan itu. Habis itu semua yang ikut dapat sertifikasi namanya Festival Management at Sekolah yang di recognized by Kemenparekraf ya, karena ini sertifikasi dari Orbit, Kemenparekraf dan juga Indofringe. So itu satu sertifikasi, itu prosesnya ada nanti, karena itu kita masih minta siapa-siapa ikut, namanya siapa yang lengkap, karena sertifikasi hanya untuk orang yang sudah daftar. So itu penting sekali, sebelum hari Senin semua panitia harus daftar. Dan prosesnya panjang sampai udah selesai acara ini. Di sana juga kita kasih nilai dan skor untuk semua hal-hal yang dilakukan untuk festival, sepertinya sponsorship atau produksi. Kan masing-masing bisa, khususnya untuk production nggak harus tahu semuanya. Tapi kalau pilih production, nanti mereka dapatnya festival management yang khususnya production, khususnya sponsorship, khususnya talent, sama ya satu lagi adalah promosi. Ya kan? So ini adalah topik, nanti sertifikasi ini dijalankan oleh Ibu Maria. Ada juga sertifikasi dari kita untuk pemenang, posisi 1, 2, 3 per kompetisi. Nanti kita ada cara untuk tahu, nanti panitia yang harus kasih nama siapa-siapa yang menang kategori apa, dikasih ke Ibu Maria dalam 3 hari ya, beliau yang bikin sertifikat dan dikirimkan sertifikat. Kan di hari itu yang pemenang kan dapat piala, tapi sertifikatnya menyusul. Habis kita udah ada data semuanya, sertifikatnya menyusul untuk pemenang. Nomor 3 adalah kita punya sertifikat sekolah dan juga untuk guru pendamping. Karena sertifikat ini bukan hanya sertifikat, tapi juga ada penghargaan. Untuk sekolah yang menjalankan Indofringe terbaik, ada penghargaan untuk itu. Guru pendamping yang menjalankan komite atau panitia yang terbaik, itu ada penghargaan juga. Dan juga ada penghargaan untuk siapa yang kumpulkan sponsorship paling besar. Siapa dapat pengunjung yang paling besar. Siapa yang menjalankan promosi yang paling besar di media sosial. So, seperti ini ada beberapa kategori. Nanti ada di buku panduan, ada kategori-kategori ini semua ada di buku panduan. Itu dan sertifikat juga kita bagikan ke sekolah biar ada juga yang besar yang bisa taruh di tempat ruang masuk atau di lobi di sekolah. Terakhir, semua sertifikat, semua bakat yang berpartisipasi juga dapat sertifikat, tapi ini hanya e-sertifikat. Kalau mereka jadi ikut kompetisi ini karena dipilih oleh masing-masing sekolah kan. So ini sepertinya mereka terbaik dari sekolah tersebut. Cuman mungkin di festival atau di kompetisi ini mendapat ya posisi 1 antara 2 kan. Tapi masing-masing, karena itu kita kasih juga sertifikat buat mereka yang berpartisipasi karena mereka dipilih oleh sekolah yang diundang sebagai top lah dari sekolah masing-masing gitu. So ini ada 4 kategori untuk certification. Saya minta nanti Maria tambah sedikit caranya bagaimana Ibu Maria inginkan biar koordinasi antara panitia sama timnya Ibu Maria bisa lebih lancar. Silakan Ibu Maria. Oke, terima kasih Pak Sachin, terima kasih tim Indofringe. Kalau dari kami sih sebenarnya nanti akan dikirimkan satu seperti kayak assessment gitu Pak. Jadi butuh nama, sekolah, kelas berapa, lebih ke situ aja sih. Nanti dari situ kita akan masukkan ke dalam sistem kami, terus dimasukkan ke
dalam sistem kami. Terus nanti masing-masing sertifikat itu akan masuk ke email masing-masing, Pak. Oke. Kalau ada yang minta mau dicetak gimana? Bisa. Nanti ada sistem buat kita juga kalau ada yang minta sudah dicetak ada dan kalau Ada mau untuk bisa dicetak, bisa dikirimkan juga by email, bisa. oke. Nanti desain untuk sertifikat ini semuanya dibagi terakhir ya sebelum acara mulai kan? Iya. Biar mereka pengen tahu. Ada nggak sertifikasi yang besar yang bisa untuk di luar sekolah itu? Biar itu mereka tahu ini. Harusnya masing-masing sekolah nanti dapat juga, Pak. Oke. Oke, ini ada logo-logo apa? Kemenparekraf, Kemenparekraf, Orbit, Indofins. semua nama-nama terkenal ya, Iya, betul. kan yang bagus. Oke. Tapi kalau sponsor-sponsor mereka logo mereka tidak ikut dalam sponsorship dalam Iya. sertifikat kan? Karena ini sertifikat resmi, bukan untuk sponsor dan lain-lain. Ini hanya untuk yang secara official ya, secara resmi. Ya, yang mengikuti program saja. Ya, betul. Oke. Selain itu, Mbak Maria, gimana? Apakah semuanya lewat internet atau email atau website atau lewat Orbit punya ada mungkin ada halaman khusus atau gimana? Sebenarnya bisa dibikin by WhatsApp, Pak. By WhatsApp pakai dengan apa namanya Google Drive. Oke. So nanti pasti di panitia harus ada satu atau dua orang yang dapat tugas ya untuk menjalankan Iya. betul kan? Nanti dikumpulkan dalam jadi satu aja, Pak. Ya. So dalam ini kan kita ada WhatsApp grup promosi. Apakah sertifikat dalam itu atau mau bikin satu grup sertifikasi sendiri aja biar nggak campur sama yang lain? Boleh juga kalau mau dibikin grup sertifikasi. Oke, nanti siapa 2 orang dari masing-masing sekolah yang dapat tugas untuk menjalankan koordinasi untuk sertifikasi. Mereka yang boleh masuk kan di grup. Betul. Nanti Ibu Maria yang nanti tangani itu grupnya jadi mentor, betul kan? Iya. Benar-benar, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan buat Ibu Maria dari kalian semuanya? Silakan. Langsung aja, Pak. Atau mau ketik di chat boleh, nanti Vicky yang baca. Baik Pak, mungkin ada satu pertanyaan. Kalau ada satu panitia masuk semua grup, misalkan dia dipromosi masuk ke grup sertifikasi, itu diperbolehkan atau harus sesuai job desk-nya Pak? Terima kasih. Sangat boleh masuk. Kita maunya semuanya yang ingin belajar berapa banyak mata kuliah dalam itu boleh, bagus sekali. Mau spesialisasi hanya dalam satu bidang juga boleh. Karena di dunia kerja, di lapangan kerja untuk ekonomi kreatif, ada orang yang bisa kerjain semuanya, ada yang spesialis juga. So, kita tidak bataskan itu. Karena ini kalau yang ingin belajar banyak, boleh. Ada yang mau di semua grup, boleh juga. Sangat boleh. Tergantung waktunya dan tergantung apakah ingin belajar. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik dan atau ibu sekalian. Kalau masih ada pertanyaan harian lain boleh juga karena kan kalau sudah dibuka WhatsApp group itu kan pertanyaan bisa taruh di WhatsApp group juga. Nanti Iya, betul. langsung bisa jawab apapun Anda perlu ditanya langsung bisa sama Ibu Maria. Oke? Nanti Vicky jangan lupa saya harus ada di semua grup juga ya. Sama kamu juga harus ada di semua grup. Oke, Sir. Panitia dari kita, Mbak Vio sama Mbak Anin juga harus ada di semua grup. Ibu Tini juga harus ada di semua grup. Biar kita bisa sama juga dengan Ibu Yanti. Ya, baik Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang topiknya ke next ya. Itu adalah promosi. So, ini sekarang kita udah ada di sini. Kak Ogi adalah orang yang sudah jalankan promosi digital atau fisikal untuk semua acara-acara udah lebih dari 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Benar, Ogi? Benar Pak Sachin. 5 tahun kan? 4 tahun. Oke, bagus. So, ini adalah bahan promosi-promosi yang kita
merencanakan, tapi banyak lagi lah. Hari ini saya cuma kasih orientasi aja. Nanti lebih spesifik, lebih detail, Kak Ogi yang nanti akan koordinasi dengan tim-tim yang ada di grup. So ini cuma garis besar aja, saya tidak lengkap ini, mungkin ada yang berapa poin yang bisa ditambah, karena kalian kan lebih kreatif daripada saya. So ini minimal standarnya ini, lebih dari ini boleh. Kalau kalian mau bikin lebih heboh, lebih bagus, silakan. Tapi minimalnya ini, nggak boleh lebih sedikit dari ini, karena kalau lebih sedikit dari ini, kita nggak dapat efek promosi. Ya, so satu bahan promosinya, nomor satu harus bikin flyer. Nanti ada contohnya. E-flyer adalah digital PDF atau JPEG. Itu nanti bisa dibantu kirim lewat WhatsApp dan lain-lain ya. E-poster juga begitu. Tapi bagusnya apa? Bahan digital design untuk medsos bisa dicetak juga. Biar Anda bisa cetakin di Snappy. Kan ada Snappy atau ada berapa seperti itu kan? Yang tempat untuk bisa dicetak. Itu menjadi bahan yang bisa untuk digital maupun untuk physical gitu. So desainnya seperti apa? Nanti ada Kak Ogi yang bantu. Dia mungkin kasih saran untuk pakai apakah di online kan banyak aplikasi ada untuk desain. Karena kita maunya desainnya dari tim panitia. Tapi kita kasih kearahan, kita kasih contoh. Tapi masing-masing sekolah harus punya satu desain yang khusus dari mereka, cirinya mereka. Itu harus punya cirinya dari masing-masing sekolah dengan festival desain yang ada dibikin oleh masing-masing anak-anak dari sekolah itu. Nanti kan ada kompetisi juga antara siapa yang bikin desain poster yang paling bagus. Siapa yang bikin bahan-bahan dari flyer yang paling bagus. Itu ada juga penghargaan untuk terbaik yang melakukan yang terbaik dalam dunia ini. So itu sangat menarik buat anak-anak biar mereka bisa bikin desain. Kami tidak mau ini diseragamkan antara semua sekolah. Kami maunya masing-masing sekolah udah punya yang desain yang sendiri. Oke? So itu bagus sekali buat kita, harus ada bahan seperti itu. Nomor 2, bisa juga ada video dan foto. Video dan foto sebelum acara mulai mungkin belum ada kan, tapi kalau sudah dilaksanakan festivalnya, bisa kita menggunakan alat handphone atau kamera atau sewa alat, bisa juga amatir dari murid-murid sendiri atau ada profesional. Mungkin ada, nanti kita bagikan fee buat orang yang bikin dokumentasi. Tapi ini bahan bisa dipakai buat kita semuanya untuk promosi sebelum acara dan juga setelah acara. Post event promosi juga bagus. Misalnya ini sudah dilaksanakan Indo Fringe, seminggu setelah itu masih promosinya bagus sekali karena artis-artis yang menang, semua VIP yang datang ke sekolah itu semuanya bisa dipromosikan. So channelnya bisa seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saya lupa ditulis WhatsApp, tapi boleh juga promosi melalui WhatsApp. Cuman bedanya WhatsApp kalau di forward datanya nggak ada. Kita nggak punya data udah di forward ke berapa orang. Tapi kalau taruh di YouTube atau di Instagram, nanti linknya dikirim oleh WhatsApp. Nanti kalau mereka klik, kita bisa tahu, oh di Instagram view-nya sebesar ini. Di YouTube datanya ada. So kita maunya bahannya ada di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Tapi promosi linknya boleh lewat WhatsApp. Biar datanya bisa di cover. Kalau Anda udah kirim filenya lewat WhatsApp, nanti akan tahu kita berapa orang udah terima itu. Oke, ini bahan promosinya. Contohnya nanti saya kasih lihat. Nah, ini adalah contoh flyer. Ini cuma satu contoh aja. Dibuat oleh tim panitia kita. Festival, ini kan promosi buat kita untuk berapa seluruhnya kan. Tapi kalian mungkin nanti modifikasi ini. 2 hari. Nama ke wilayah Anda. Ada 2 stage. Ada 40 seniman. Nanti ada 100 pertunjukan di sekolah Anda. Tanggalnya, nanti alamatnya, dan daftar di sini. Seperti itulah data-data ini yang bikin poster dibuat oleh sekolah Anda. Nanti kalau sekolah Anda merasa sulit untuk desain, boleh dibantu oleh tim kita. Kita juga punya banyak desainer. Cuman kalau kita yang desain semuanya, kalian belajar berapa kan? So kita maunya ini project based learning. Kalian juga bisa jalankan desain. Oh, bikin bukan hanya satu versi. Sebetulnya Fringe Festival cirinya seperti itu. Fringe Festival boleh 5 desain juga boleh untuk acara yang sama. Itu namanya Fringe. Karena itu adalah crowd
generated, crowdsource. Kita tidak bikin cuma ada satu resmi, yang lainnya no, boleh multiple. Bisa banyak desain yang beda-beda menjalankan. Mungkin musik udah punya poster sendiri, dance posternya sendiri, untuk pelukis posternya beda. Sangat boleh walaupun alamatnya yang sama, nanti sekolah nama juga di sana yang sama, ya kan? Dan jangan lupa aset yang Anda punya dari kita yang bikin heboh buat Anda adalah merek ini. Satu, Indo Fringe. Itu adalah merek yang internasional. Anda boleh pakai. Tapi Anda boleh tambah nama sekolah Anda. So, Indo Fringe at SMK 52. Indo Fringe at SMA 76. Indo Fringe at. So, nama Anda, sekolah Anda juga masuk dalam logo ini. Nanti desainnya seperti apa? Itu juga bebas. Anda bisa bikin desain. Jangan semuanya seragam. Tapi nggak boleh otak-atik Indo Fringe ya. Itu nggak boleh otak-atik. Tapi sampingnya boleh bikin menarik. Sekolah Anda punya logo, mungkin logo yang sampingnya Indo Fringe. Kalau mau bikin lebih heboh, boleh. So, Anda bisa desain logo sekolah Anda yang ada di sebelahnya Indo Fringe. Di kanan ya, nggak boleh di kiri. Harus di kanan. So Indo Fringe nggak boleh otak-atik, karena ini logo resmi, tapi di sebelah kanan Indo Fringe tambah logo sekolah Anda, biar ini jadi logo buat festival di sekolah Anda. Itu asetnya nanti punya Anda, punya di sekolah. Karena udah termasuk Indo Fringe sama logonya dibuatkan untuk sekolah. So logo pun itu jadi kegiatan yang menarik buat panitia ini. Mereka ikut bantu untuk desain, atau mungkin ada satu orang di sekolah yang pintar desainnya. Mereka yang buatkan 3 versi, nanti panitia yang pilih, oh ini logo kita adalah logo ini. Nanti logo ini muncul di mana-mana ya, di flyer, di promosi, semuanya. So, desain logo pun satu kegiatan yang dijalankan oleh Kak Ogi ya, nanti bantu semua sekolah. Di sini Ogi ada 10 sekolah di grup ini. Ini batch pertama. So, batch pertama 10 sekolah, berarti ada 10 logo ya, nanti Indo Fringe, atau SMA, atau Lab School. Indo Fringe ada Lab School. Kalau Lab School udah punya logo, tinggal logonya dipakai, atau mau dibikin lebih heboh juga boleh, nggak masalah. Yang penting ada izin dari sekolah ya, untuk jalankan desain variasi desain untuk logo sekolah. Dan semua poster boleh dipakai logo Kemenparekraf dan logo Wonderful Indonesia, karena sekolah ini partner mitra kami, mitra Indo Fringe. Kalau Anda jadi mitra Indo Fringe, boleh dipakai logo Kemenparekraf dan Wonderful Indonesia. Itu sangat bagus ya. Sekarang Anda udah punya program yang sudah diresmikan oleh Kemenparekraf ada di sekolah Anda. Itu penting sekali untuk promosi, biar sekolah juga merasa sebagai bangga ya, bisa merasa bangga dipilih untuk representatif untuk salah satu kegiatan di bawah negara ini. Oke, so branding penting, logo, dan Anda harus buatkan festival flyer seperti ini yang bisa dibagi lewat WhatsApp dan lain-lain. Nomor 2, ada festival seperti ini. Bisa juga bukan hanya satu halaman, ini kan satu halaman. Boleh juga ada flyer yang bisa dilipat. Nanti dibuka, dalamnya ada program, ada ini, informasinya bisa jauh lebih banyak. Terserahlah. Ini semuanya tergantung panitia merasa mau promosi seperti apa gitu. Oke? Dan selain promosi festival, kita maunya ada promosi buat artis. Kan masih yang ikut berpartisipasi akan nanti join satu grup khusus untuk mereka juga belajar, artis-artis atau bakat-bakat yang ikut, ada WhatsApp grup sendiri buat mereka-mereka. Nanti mereka semuanya dapat pelatihan untuk bagaimana mereka bisa promosi masing-masing grupnya mereka, atau kalau dia penyanyi, dia bikin poster tentang mereka. Fotonya dia, nanti ada juga mungkin Instagram ini, siapa tahu kalau mereka disukai oleh orang-orang yang dengar, mereka dipanggil untuk ada hari ulang tahun, atau mungkin ada fungsi ini, atau ada perkawinan, boleh nggak mereka tampil? Itu menjadi apa? Ada income atau revenue buat mereka. So kita maunya dari awal, mulai dari sini, masing-masing yang ikut tampil di stage atau yang tampil di panggung harus belajar cara promosi diri. Ya, so promosi artis juga penting. Nanti walaupun panitia di sini tidak bikin ya, ini dibikin oleh masing-masing artis, tapi panitia harus tahu ini diwajibkan. Masing-masing artis yang tampil di panggung harus punya promosi yang bisa dibagikan lewat WhatsApp
atau maupun bisa dicetak, nanti dibagikan di tempat, di sekolah, dibagi ke orang. Karena murah lah. Kan di Snappy kalau dicetak 50 atau 10, 100 eksemplar kan nggak begitu mahal gitu. Dan kalau sekolah udah punya special show, misalnya dana yang dikumpul bagus, dari kita ada sponsor untuk produksi, tapi Anda udah kumpulin dana banyak, bisa hari terakhir ada special show kan? Mungkin bisa panggil artis atau bisa panggil orang. Harus ada promosi buat acara ini, beda dengan yang lain. Biar ini untuk menarik orang yang akan datang ke sekolah Anda untuk lihat special show. And special show jangan perlu gratis, itu bisa beli tiket. So orangnya beli tergantung special show-nya, apakah atau 50.000 atau 100.000 itu terserah. Tergantung artis siapa yang datang di hari terakhir. Kan di hari terakhir kan kita ada rencana untuk undang Pak Wali Kota atau Ibu Wali Kota atau mungkin Bapak Kepala di daerah atau mungkin mau undang RT atau siapalah, adalah orang-orang penting diundang kan. So pasti ada setengah jam ada special show. Special show bisa dijualin tiket. Mungkin dari sekolah sendiri gratis, tapi yang lainnya harus beli tiket. So inilah cara pengalaman yang Anda juga bisa belajar untuk bagaimana diuangkan acara seperti Indofringe. Oke, so harus ada cetak satu special poster untuk special show yang ada di tempat Anda. Oke, dan ada juga promosi online. So inilah checklist. Kalau Anda bisa lihat, e-flyer untuk festival harus ada, untuk artis harus ada, untuk special show harus ada. Instagram, boleh deh posting-posting, mohon di-post tentang festival, tentang artis, dan special show. Artis kan masing-masing artis yang promosi, bukan sekolahnya. Tapi festival dan special show harus dari sekolah tersebut, dari panitia yang melakukan promosi ini. Tapi Anda bisa wajibkan ke semua artis yang ikut, mereka harus promosi di Instagram. Kalau nggak ada promosi, nggak boleh terlibat gitu. Karena promosi itu penting. Mereka harus promosi, mereka nama mereka, apa mereka kegiatan jam berapa, hari apa, dan mereka petunjukannya ada di tempat mana. Itu nanti namanya sekolah Anda. So ini semuanya menjadi membantu promosi sekolah Anda melalui semua kegiatan yang ada oleh semua para stakeholder di Indofringe. Sama dengan Facebook, TikTok, WhatsApp, itu semuanya promosinya harus kencang. So, sekolah dan panitia tanggung jawab untuk festival dan special show. Artis masing-masing yang tanggung jawab untuk melakukan promosi untuk kapan mereka tampil di sekolah Anda. Oke, ini promosi online. Next-nya adalah promosi offline. Promosi offline, satu kan ada dekorasi venue. Itu promosi juga, walaupun bukan promosi oleh Anda. Ini kan tim produksi yang melakukan itu. Tapi di dekorasi venue juga kita harus promosikan festival dan juga artis-artis dan special show. Karena dekorasi venue mungkin poster-poster bisa tampil di sini, flyernya bisa tampil di mungkin di pintu atau tempat masuk, bisa ada standing banner, macam-macam, semuanya bisa. So, mohon diperhatikan pada dekorasi venue sepertinya apa dan juga sesuai dengan dana yang cukup atau ada sponsorship tambahan, Anda bisa bikin dekorasi yang heboh lah. Flyer cetak, flyer yang dibuat e-flyer bisa dicetak, nanti bisa dibagi ke orang-orang. Ini jadi bukan hanya promosi untuk mereka nonton, tapi juga jadi souvenir. Jadi souvenir untuk orang-orang yang sudah pernah ikut festival dan pertunjukannya tersebut, mereka ingat, oh inilah poster, nanti mereka taruh di ruangan. Ini banyak flyer cetak, biasanya souvenir oleh pengunjung, oke? Poster juga bisa dibuat, umbul-umbul bisa ada umbul-umbul di luar sekolah, tapi nanti kita bantulah apakah ini gratis atau ada biaya pajak, ini dibantu oleh tim production. Oke, so ini semuanya promosi offline. Promosi dekorasi, seperti saya tadi bilang, gerbang masuk, umbul-umbul, spanduk, maskot, TV display, itu semuanya nanti tim produksi yang melakukan. Tapi bahan yang mau ditaruh di sini dari tim promosi. Eksekusinya tim produksi, tapi desainnya tim promosi. So, mohon Anda juga kerjasama dengan tim produksi untuk melakukan desain-desain buat 5 poin ini ya. So, nanti dibantu oleh tim mentor kami, mentor-mentor yang ada di WhatsApp, akan bantu untuk carikan bahan-bahannya udah cukup dan bagus, dan mereka bantu dikoordinasikan juga dengan tim produksi biar semua bahan di promosi yang sudah disiapkan
bisa tampil di depan masyarakat di hari H, oke? Dan promosi live streaming. Seperti saya ada juga komponen dari production, mereka yang bantu untuk bikin live stream. Tapi apa bahan yang mau diliput? Apa yang mau dipromosikan? Itu semuanya tim promosi yang berpikir. Karena acara live yang menarik harus liput. Kalau acaranya kurang menarik, jangan liput. Karena nanti dapat nama jelek juga gitu. Ya kan? So ini harus ada caranya untuk lihat, oh ini bagus, diliput. Yang lainnya jangan diliput kalau kurang bagus. Live gitu. So ini semuanya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh tim panitia. Nanti 2 orang panitia ini boleh juga cari orang lain ya. Kan mungkin 10 orang nggak cukup untuk kegiatan ini semuanya. Tapi 10 ini, orang ini di panitia boleh diangkat orang-orang lain sebagai volunteer. Nanti volunteer yang bisa ambil tanggung jawab untuk menjalankan live di semua medsos. Oke? Dan liputan media. Ini nanti dibantu oleh tim Indofringe. Kita nanti undanglah majalah atau koran untuk liput kegiatan di sekolah Anda. Bisa juga ada promosi dengan radio-radio yang dekat. Mungkin kalau ada stasiun radio yang siarkan dari dekat lokasi Anda, kita nanti bisa dibantu untuk dikerjasamakan, biar mungkin ada siapa yang datang di tempat Anda, mungkin ada wartawan, nanti mereka berbantu diberitakan kegiatan di sekolah Anda. Televisi lokal pun bisa. Kalau kita lihat kegiatannya udah bagus dan VIP yang hadir di sekolah Anda bagus, mungkin TV lokal juga bisa ikut untuk liput kegiatan yang ada di sekolah Anda. So ini peluangnya luar biasa karena Anda jalankan satu kegiatan yang resmi dari pemerintah. Dan juga ada orang-orang dari Kemenparekraf yang akan kunjungi. Ada juga orang hebat-hebat, mungkin juri yang terkenal kunjungi di sekolah Anda. So pasti ini ada nilai promosinya tinggi untuk media. Nanti media-media juga akan cari sekolah Anda karena mereka lihat, wah ini kegiatan luar biasa jalankan oleh sekolah ini gitu. So kita nanti ada tim media dari tim kita yang akan bantu untuk jalankan promosi di sekolah Anda. Dan influencer marketing itu terakhir. Mungkin saya minta di sini Ogi yang bicarakan satu persatu. Mungkin ada berapa ide dari Ogi. Bagaimana sekolah ini bisa carikan atau bisa bikin planning buat promosi seperti ini. Oke, over to you Ogi. Oke, halo semuanya. Aku mau dengar suaranya dong, ini rame nih, ada 42 orang. Mungkin boleh di open mic atau di chat, kolom chat, apa kabar semuanya? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Make sure ada orang. Sorry ya agak berisik, ada gangguan biasa kalau di rumah. Oke guys, thank you for coming today. Jadi sebenarnya akan banyak yang diurus sih Pak Sachin kalau untuk dari segi promosi ya. Karena akan banyak platform juga, sekarang kan kita ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Itu kayak main platform yang akan kita jelajahi gitu. Nah, dari platform-platform tersebut itu kita pasti akan mengupas satu-satu sih. Jadi kayak dari Instagram, TikTok, YouTube itu pasti tipe kontennya tuh beda-beda gitu. Jadi nanti pasti akan ada biaya promosi tersendiri kan ya. Nah, dari biaya promosi tersendirinya itu kita bisa bagi-bagi nih ke banyak anggaran gitu. Jadi kita bisa main di mini endorsement kayak gitu. Terus juga kita bisa ambil dari misalkan paid promote kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan belajar bareng untuk membuat hal-hal tersebut make it happen gitu. Jadi kita akan utilize dan kita akan biasanya itu ada plan-nya sebelumnya. Jadi kita akan ada project plan ya, seperti konten pilar, terus nanti kita akan buat editorial plan kayak gitu sih. Jadi kontennya juga nggak asal, kita juga udah mengatur planningnya dari awal dan nanti kita buat briefnya, kita brainstorming bareng, baru itu nanti di publish kayak gitu. Jadi mungkin prosesnya akan sedikit lebih panjang, tapi aku yakin ini akan akan menjadi pengalaman experience tersendiri buat kalian, apalagi kalau kalian yang emang suka di dunia sosial media atau konten kreator kayak gitu. Jadi ini
time to shine nih guys gitu untuk belajar bareng gimana membuat satu, apalagi nih eventnya besar banget ya, dan kita emang udah disupport sama Kemenparekraf gitu. Jadi ini bisa banget jadi portofolio kalian juga ke depannya seperti itu. Jadi nanti untuk detailnya kita akan belajar di luar ini, atau kalau ada pertanyaan buat aku silakan kalian open mic atau di kolom komentar juga boleh. Nanti kita bakal ketemu di grup untuk ngebahas lebih detail gitu sih. Itu aja Pak Sachin. Sorry. So, pertanyaan saya adalah, kalau mereka nanti kan bikin promosi sendiri di sekolah, rekomendasi Anda berapa orang yang harus dapat tugas ini dalam timnya panitia? Atau mungkin di luar panitia, mereka panitia bisa tunjukkan tapi di satu tim untuk promosi dari satu sekolah minimal ada, menurut kamu ada berapa orang untuk semua promosi? Mungkin butuh 3-4 orang sih Pak Sachin. Oke. 3-4 orang yang bisa nanti kamu yang bantu untuk bagi tugas ke mereka, betul? Oh. Oke. Itu satu. So, promosi yang dibuat oleh mereka sepertinya kan tadi kita bilang bahan-bahan yang dibantu oleh tim Ogi, untuk mereka yang buat, tapi tim Ogi bisa bantu untuk mungkin nilai kerja mereka atau kasih masukan ke mereka dan lain-lain, betul kan? Ya, betul Pak. Jadi bisa seperti tim lah gitu nantinya. So, pertanyaan saya adalah, oke, itu kan dikerjakan oleh tim masing-masing. Bagaimana untuk kalau mereka mau kerjasama dengan pihak ketiga? Seperti ini, vlogger atau blogger, Instagramer, YouTube, yang sudah mungkin mereka dekat sama sekolah karena orang tuanya murid, atau mungkin kakak dari salah satu murid, atau mungkin mereka kenal sama orang yang penting nanti yang akan mau bantu karena jadi volunteer. Kan bisa juga anak-anak dari sekolah ini kenal sama orang yang selebriti atau seniman atau apalah, ya kan, orang penting. Betul Pak. Ya, Ya. mungkin ada saran-saran dari Ogi untuk bagaimana cara untuk carikan orang yang pihak ketiga yang bisa bantu promosi kegiatan di sekolah tersebut. Silakan Ogi. Oke Pak Sachin, thank you. Kalau untuk kita ada 2 tipe. Apa dengar suaranya Pak? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Terdengar. Terdengar, Mbak. Oke. Iya, jadi ada yang berbayar dan ada yang tidak gitu. Dan kalau berbayar ya of course kita akan ngatur budget untuk kita mau pakai influencer yang seperti apa gitu. Nah, tapi kalau yang tidak berbayar itu biasanya yang kita lakukan adalah kolaborasi seperti itu. Nah, banyak sekali akun-akun yang akun informasi yang butuh banget konten nih Pak Sachin dan teman-teman gitu. Jadi mereka emang mencari nih informasi-informasi seperti ini untuk konten mereka sendiri gitu. Misalkan kayak ID volunteer atau kayak ya info event sekolah atau sejenisnya deh gitu. Itu banyak banget di Instagram. Jadi kita bisa barter dengan mereka kalau kita punya acara ini, apalagi kita emang disupport dengan Kemenparekraf gitu. Jadi emang legit banget gitu, emang udah terpercaya kayak gitu. Jadi kayak kemarin contohnya itu ada satu akun di TikTok yang emang dia tuh nge-review volunteer gitu. Jadi emang dia tuh anak kuliah dan emang aktif banget untuk kegiatan volunteer, dan dia kebetulan ngeliat Instagram Indofringe yang sedang mencari volunteer, dia upload di TikTok dia, dan itu rame banget kayak ratusan ribu yang view, dan itu benar-benar naik banget gitu. Itu kan apa ya, kerjasama third party yang emang nggak disengaja ternyata banyak gitu. Jadi emang kita juga, teman-teman ini pasti pada punya TikTok, itu juga bisa dipromosiin aja gitu. Kita nggak tahu, kadang algoritma TikTok agak kind of weird gitu. Jadi kita trying aja gitu untuk post apa, tapi tentunya dengan tap in sekarang yang lagi in gitu, konten-konten seperti apa kayak gitu, siapa tahu FYP kayak gitu sih Pak. Jadi apalagi kalau kayak Pak Sachin mention tadi, ada teman-teman yang mungkin kenal dengan influencer walaupun mikro kayak gitu, tuh bisa banget ajak temennya untuk ayo kita promosiin ini gitu. Apalagi yaitu kita bisa bawa nama
Kemenparekraf dan Wonderful Indonesia gitu. Jadi emang apa ya, itu bisa menjadi satu portofolio penting juga gitu buat mereka. Oke. Oke, bagus itu cukup jelas, Ogi. So, saya mungkin dari awal mau balik lagi ke beberapa slide dan saya minta apakah ada tambahan dari Ogi sendiri untuk topik-topik itu. Ya, so saya mulai dari certification Ibu Maria, bahan promosi. Mungkin untuk slide ini ada mau tambah oleh Ogi? Ada yang mungkin saya lupa, mungkin kalau Ogi bisa tambah? Enggak sih Pak, ini udah lengkap banget Pak Sachin. Oke, thank you. Yang kedua, ini adalah poster untuk promosi Indofringe. Ada logonya sekolah ya. Walaupun kita belum tulis di sini, nanti kita bantu sekolah untuk menjalankan desain buat logo. Mungkin ini lebih duluan. Kegiatan pertama adalah jalan bikin logo dulu, karena itu kan harus masuk ke semua promosi bahan-bahan dan lain-lain. Minggu depan, karena di grup video WhatsApp grup udah jadi, nanti buku panduan juga nanti ada step-stepnya ada di buku panduan. Contohnya juga ada di buku panduan. Kalian bisa nanti jalan, kita kasih beri waktu. Mungkin Ogi, kita beri waktu berapa lama buat mereka? Biasanya promosi itu harus jalan berapa hari sebelum acara? 10 hari atau lebih? Kalau bisa sih lebih jauh lebih bagus Pak. Mungkin sebulan kayak gitu. Berarti promosi harus mulai 10 Oktober, betul? Oh. Berarti logonya harus dibikin minggu depan. So, ini adalah proses, mungkin ada hal-hal seperti ini yang kita utamakan, yang lebih penting, lebih cepat. Nanti tim-tim leader kita yang mentor-mentor yang bantu masing-masing ya yang ada di grup-grup ini untuk menjalankan sesuai dengan jadwal itu. So, so saya nanti ke ini semua kan promosi, cuman contoh aja, bisa, tapi bisa berwarna-warni, bisa stylenya bisa apa aja, karena Fringe itu memang kasih bebas untuk semuanya untuk menjalankan desain apapun yang menarik. Tidak diseragamkan. Kalau semua sekolah punya satu flyer kan boring banget kan. So kita kasih bebas buat semuanya biar desainnya bisa bagus-bagus, menarik-menarik gitu. Dan promosi artis pun begitu. Ini kan saya ambilnya artis yang ada sama kita. Ini artis saya, Pak. Di Indofringe kan kita banyak, di komedi banyak orang yang sekarang udah terkenal. Tapi selain itu, ada juga artis-artis di sekolah pun bisa dibuatkan poster yang bagus tentang mereka sendiri. Kalau penyanyi, dia bisa ada foto, nanti bisa dibantu untuk bikin promosi. Kalau band, bisa juga kalau mereka traditional dance, penari, grup, semuanya bisa dipromosikan. Sepenting sekali satu orang udah punya, ini adalah cara untuk intellectual property-nya mereka, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Intellectual property dari bakat Indonesia, mereka harus belajar caranya promosi diri. Itu yang penting. Karena kalau kita pergi ke luar negeri, semua artis di sana jago untuk promosi diri gitu. Di Indonesia masih kurang. So kita maunya dari anak-anak yang masih usianya 15 sampai 18 udah belajar caranya gitu untuk promosi kegiatan mereka untuk tampil di depan publik gitu. Promosi untuk special show ini kan biasa lah, tapi nanti kita buatkan satu planning khusus buat kalian untuk special show karena kita udah punya banyak artis yang terkenal yang ada sama Indofringe yang mungkin biaya dari mereka nggak begitu mahal karena mereka kerja buat negara. Mereka kerja buat Indofringe. Kita lihat nanti sponsorship yang di masing-masing sekolah ada berapa, nanti tim kita bantu untuk carikan artis yang bisa tampil sebagai special show di sekolah Anda untuk acara penutup yang sebelum dibagikan hadiah-hadiah dan penghargaan ke pemenang bisa ada special show. Nanti kita bantulah, ada tim kita yang bantu. Nanti mereka bisa datang ke sekolah di waktu yang diberikan ke mereka. Ada promosi online. Ini mungkin Ogi mau tambah apapun di sini. Cukup nggak ini? Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp masih ada lagi? Cukup sih Pak Sachin. Yang paling menarik untuk anak-anak di usia 15 tahun yang mana? Instagram dan TikTok. Facebook untuk orang tua ya? Ya. Kau juga harus mau lihat kan anaknya ada punya performance. Betul Pak, tapi mungkin biasanya kita di Facebook mirroring gitu, jadi kita fokus di TikTok dan Instagram.
Oke, tapi tarifnya ini itu caranya bagus buat anak-anak dan orang tua juga bisa ikut untuk promosi atau posting atau forward, repost, tweet, retweet itu semua kan. Nanti caranya harus mengajar juga ya Ogi ke panitia. Walaupun saya yakin lah tim panitia pasti banyak yang jago-jago di medsos. Tapi di sini kan Ibu Ogi kan udah ahli di industri ini dengan pengalaman kerja berapa tahun untuk proyek yang besar-besar, proyek nasional dia melakukan banyak yang bagus-bagus. Saya rasa kalau dapat pelatihan dari Kak Ogi itu wah bagus sekali buat anak-anaknya. Dia dapat pelajaran dari satu expert ahli di industri ini. Oke, dan promosi offline. Selain itu, apalagi ada ide lagi nggak Ogi untuk mungkin apalagi promosi mereka bisa buat di tempat, di venue? Kita bakal macam-macam sih Pak Saci, nanti mungkin detailnya nanti kita bakal ngobrol di grup dan aku sekalian ngasih referensi-referensi yang udah kita punya atau referensi dari event lain gitu. Mungkin untuk sementara ini yang paling penting yang udah terangkum di DK Pak Sacin sih. Oke. Ada satu lagi Ogi, saya mau tanya. Kan kita biasanya buat merchandise. Indofringe kan nanti ada punya merchandise ada berapa merchandise kita bisa bagi gratis ke sekolah, ada berapa merchandise sekolah bisa beli, tapi caranya beli adalah beli untuk jual lagi, biar itu menjadi profit buat sekolah. Belinya dengan harga khusus dari kita, nanti dijual dapat harga lebih bagus, nanti profitnya masuk ke sekolah. So ini juga satu pelatihan dari kita untuk bagaimana mereka bisa untung dari jualan merchandise. Tapi kita tidak kasih batasan untuk merchandise harus dari kita. Bisa juga sekolah bisa bikin merchandise sendiri. Di atas nama sekolah kan, Indofringe SMKN 29 contohnya. So Indofringe SMKN 29 bisa ada cangkir, bisa ada kaos, bisa ada, boleh dibuatkan oleh panitia. Nanti jualan itu beruntung buat sekolah. So ini dah hal-hal nanti saya ada tim merchandise, walaupun nggak ditulis di sini, tim merchandise akan bantu untuk jaga karena merchandise promosi itu jadi souvenir. Orang-orang yang beli merchandise merasa bangga untuk sudah ikut dan juga kalau ada kegiatan lagi mereka ikut lagi. So merchandise promotion juga salah satu penting sekali menurut saya. Mungkin saya tulis di sini karena kemarin saya lupa dicatat. Dan satu lagi di sini kita ada satu kompetisi yang kalau saya ingat sudah dibahas di meeting production, tapi kita tidak bahas di sini adalah promosi menggunakan maskot. Itu maskotnya biasanya pakai baju mungkin burung cendrawasih atau ada maskotnya dibuat untuk Indofringe. Itu juga kita bisa kasih bebas. Apakah udah punya desain maskot sendiri yang ada hubungan dengan Indofringe? Nanti maskotnya mungkin ada dua anak bisa pakai kostum. Nanti mereka bisa jalan. Seperti Anda lihat di Dufan kan? Karena itu menjadi promosi buat Anda karena nanti sebanyak orang suka ambil selfie dengan maskot. Nanti selfie dengan maskot ini bisa dipromosikan di internet, di sosial media, dan lain-lain. So kita juga nanti jalankan satu maskot promotion ya. Nanti mungkin mulai dari desain maskotnya. Masing-masing sekolah bebas untuk buatkan maskot apa yang mereka merasa itu jadi maskotnya. Karena kita kan logo kita kan ada burung cendrawasih. Tapi nggak harus mirip-mirip itu. Bisa juga kita kreatif banget untuk carikan ide-ide maskot yang mungkin dekat-dekat situ. Kita kasih bebas karena memang kita maunya sekolah juga belajar cara untuk jalankan desain untuk maskot. Bikinnya bahan kostumnya maskot, nanti ada siapa-siapa yang pakai maskot bahan ini nanti mungkin kasih tugas setengah jam biar bergilir ya, jangan satu orang 2 hari pakai maskot itu kan kalau kostumnya. So itu juga kegiatan yang menarik buat kita untuk nanti ini kalau dipromosi di sosmed itu menarik sekali karena masing-masing sekolah punya maskot berbeda, nggak sama dengan yang lain gitu. So, itu juga satu promosi offline yang nanti akan masuk ke online-nya. Oke, tapi ini hanya untuk festival ya. Kita promosi ini khusus buat festival di sekolah Anda ya. Karena maskot juga bisa unik untuk sekolah Anda.
Dan satu lagi di sini promosi dekorasi ya. Oh sorry, maskot masuk di sini, salah saya di situ. Oke, so saya hapus dari sini ya. Spanduk, umbul-umbul, gerbang masuk, TV display itu Ogi kita belum kasih mentornya siapa di sini. Kita perlu cari satu mentor yang desainer ya. So mohon ingatin saya atau mungkin dari tim Ogi ada nggak desainer yang bisa bantu kasih arahan? Ada Pak Sachin. Nanti dari tim Orbit ada. Oke, so nanti kita juga bantu semua sekolah untuk buatkan desain yang terbaik. Karena di sini ada kompetisi. Pak Menteri kemarin bilang dia mau kasih penghargaan ke sekolah yang bikin yang desain yang paling bagus. Kan kita ada jadwal juga Pak Menteri atau Ibu Nur juga nanti kunjungi sekolah-sekolah yang ikut. So kita nanti jadikan jadwalnya biar kapan mereka kunjungi ke sekolah yang udah punya desain yang cukup bagus gitu. So itu kita lihatnya di hari H persiapannya seperti apa, baru kita kasih tahu staf khususnya biar mereka atur bagaimana dan jam berapa orang-orang dari Kemenparekraf kunjungi di sekolah untuk mungkin setengah jam atau palinglah 45 menit. Kan mereka nanti akan pergi ke beberapa sekolah antara yang ikut dalam sini. Oke, so ini promosi dekorasi, live streaming. You want to add anything here, Ogi? Ada nggak tambahan dari Ogi? No Pak, udah jelas dan cukup sekali harusnya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan ya. Dari Ogi, yang paling populer yang mana untuk live? TikTok Pak. Paling populer TikTok. Oke. Terus ini kan biar sekolah juga pilih satu aja kalau nggak harus semuanya. Tergantung yang mana yang populer, bisa pilih platform itu nanti caranya bagaimana bikin live diajarin oleh timnya Ogi ya. Bisa Ya. diajar. Apalagi di sekolah Pak, di sekolah kan kita bisa banget banyak kegiatan gitu yang bisa kita coverage gitu. Nanti jadi live-nya tuh nggak membosankan gitu. Ntar kita bisa buat lagi ngapain lah gitu. Oke, luar biasa. Bagus sekali. Dan liputan media itu ada tim lain ya. Untuk liputan media ini bukan timnya Ogi, tapi ada orang lain yang akan bantu. Itu timnya dari Investor Trust. Kita udah punya media baru di grup kita, namanya Investor Trust. Itu media yang sangat sukses dalam waktu yang pendek. Dan banyak orang hebat yang menjalankan media ini. Ini satu grup dengan ada stasiun TV besar di Indonesia. So mereka yang akan bantu untuk bagaimana bisa bantu untuk dapat liputan dari semua media-media di Indonesia. So nanti itu tim leadernya beda ya. Nanti saya buatkan. Tapi tetap mereka koordinasi dengan tim promosi. So mereka nanti ikut sama Ogi ya. Tapi cuman tugasnya dengan orang lain ya. Ini kita udah cover. So ini adalah dari poin saya. Nanti ini semua topik-topiknya kita akan masukin ke buku panduan, dan hari Senin buku panduan udah sampai ke semuanya. Dari sana ada instruksi yang lebih jelas, tapi siapa-siapa yang tidak ikut bisa juga ikut rekaman video biar mereka bisa dengar dulu dari rekaman video biar mereka juga bisa siap-siap. Tapi sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. So menurut saya sekarang langsung kita mulai ke sesi tanya jawab. Saya serahkan ke Mas Vicky. Baik, terima kasih kepada Bapak Sachin, terima kasih kepada Kakak Ogi yang telah memberikan pelatihan pada hari ini, dan mungkin untuk rekan-rekan bisa mempertanyakan tentang promosi atau tentang sertifikat, bisa ditanyakan sekarang. Terima kasih. Selamat sore Pak Vicky, Pak Sachin. Selamat sore Bapak Hadi. Oke, Pak Vicky saya mau nanya dong Pak mengenai promosi. Kebetulan kan saya bagian promosi ya Pak. Oh, oke. Oke, ini untuk semua promosi nanti ditanggung sama pihak Indofringe ya Pak ya. Apa nanti pembuatan flyernya, apa nanti kita buat apa tuh yang semacam banner-banner di spanduk-spanduk di jalan itu. Nanti kita ditanggung semua itu biayanya Pak ya untuk promosi. Tentang biaya Pak, ya benar. Karena Iya, kita oke. budget buat masing sekolah. Di sana budgetnya ada untuk promosi, untuk flyer segala macam. Oke. Tinggal dijalanin biayanya udah ditercover. Tapi kalau Anda mau bikin lebih
bagus, lebih heboh, ini tergantung apakah ada dana tambahan dari sponsorship kan. Ya, ya, oke. Kalau ada dana tambahan dari sponsorship lokal, Oke. nanti tambah lagi, terserah sekolah masing-masing, Pak. Tapi untuk basic keperluan semuanya sudah ada biaya. Oke. Gini kan Pak ya, ini kan untuk acara kita kan sebulan lagi gitu Pak ya, sekitar 10, 11, 12 November ya Pak ya. Ini kan sekarang kalau untuk acara gini kan pihak-pihak sponsor tuh maunya yang mungkin sebulan atau 3 bulan sebelumnya gitu loh info ke mereka. Ya saya sebenarnya sih ya saya optimis juga, Insya Allah jadilah acara saya. Cuma kan kita ketakutan juga nih, khawatir nanti pihak sponsor kok mendadak banget gitu sebulan gitu. Kita masih ini juga masih kita coba terus juga. Cuman ya kita cobalah mungkin dari Indofriends kita optimalkan dulu lah. Next kalau memang nanti ada dari sponsor ya kita jalan lagi mungkin lebih bagus lagi acaranya. Gitu ya Pak Betul. ya. Terus kan saya jawab ya. Ya. Kita sebenarnya kan ini persiapan untuk 2024. Karena 2024 ini jadi besar sekali Pak skalanya. So ini persiapan kita mulai dari November. Walaupun ini kan November banyak sponsor juga bilang, oh budgetnya habis akhir tahun macam-macam. Ya. Oh, ya ada karena itu sponsor utama dari kita. Kita udah kumpulin dana dari sponsor yang Ya. biar biaya minimal udah ada. Mm-mm. Siapan biar pelatihan ini menjalankan di sekolah Anda biar sekolah Anda udah pede untuk melakukan yang lebih gede. Karena Ya. sponsor juga bilang, pernah nggak sekolah melakukan ini? Kalau jawabnya enggak, mereka juga nggak mau bagi duit walaupun ada duit. Ya. So, ya cari sekolah yang bisa dibuktikan dengan video, dengan dokumentasi, dengan ini semuanya. Oh, sekolah ini udah dijalankan. Mereka juga berani untuk kasih duit lebih besar, Pak. Oke. Siapa Sachin? Telur sama ayam kan? Ayam. Tuh. Oke Pak Sachin. Selanjutnya Pak ya. Ini kan untuk promosi ya. Untuk promosi ini kita bisa ngerekrut di anggotanya 3-4 orang. Ini 3-4 orang ini termasuk yang tim promosinya atau tidak Pak untuk yang bagian promosinya ini? Sebetulnya Pak dari kita nggak batasan kalau makin banyak makin bagus, nggak masalah Pak. Gitu ya. Oke. Cuman batas minimal harus ada 2 Pak. Kan kalau tidak ada 2, takutnya 1 orang sakit nanti siapa yang jalanin kan? Oke. Oke. Kalau Anda merasa ada untuk tim promosi, oke ada 10 orang untuk tim promosi dibagikan tugas untuk boleh, sangat boleh Pak. Sangat boleh. Makin banyak. Gini Pak. Saya senang Pak. Ya oke. Selanjutnya Pak, saya sih pengen banget ya hari kedua. Kita rencanakan 2 hari nih Pak untuk festivalnya. Entah itu 10-11 atau 11-12. Saya pengen banget tuh hari kedua itu saya ngundang artis gitu Pak ya. Cuma ya kan nanti kan untuk dana budget dana segala macamnya kan saya masih bingung juga nih Pak. Bisa nggak sih Pak tuh pihak Indofriends bantu gitu Pak? Jadi kan kalau ada artis ada daya tariknya gitu loh Pak. Jadi mungkin banyak yang mau bergabung ke festival kita di 29. Betul Pak. So, saya ada 2 mungkin cara untuk ini. Satu adalah kenapa kita mau kumpulin sponsorship di sekolah Anda? Itu adalah untuk kegiatan seperti itu. Makin banyak sponsorship ini bisa membantu kita untuk carikan artis atau seorang terkenal. Itu satu. Tapi kita bisa tekan biaya juga dari pihak kita. Kita bisa pergi ke artis-artis yang tidak mau bikin mahal buat sekolah Anda karena mereka juga merasa ini bantu negara. So, satu, biayanya dari sekolah, dari sponsorship tambahan. Kedua, biayanya ditekan oleh tim kita karena kita undang mereka untuk membantulah sekolah. Karena ini kegiatan yang membangun negara gitu. So, 2 pihak ini harus kerjasama, Pak. Pihak dari sekolah Anda dan juga pihak dari tim kita yang harus kerjasama untuk menjalankan special show di masing-masing sekolah. Itu untuk nanti artisnya mau tampil, pihak Indofriends bisa bantu ya Pak? Bisa bantu Pak, bisa bantu. Oke. Ini ditugaskan timnya. Timnya di sini besar Pak. Kita udah punya banyak orang yang akan kerjasama masing sekolah. Dan Pak Sachin. kita juga ini saya kemarin ya. Kan ada kita juga tinggal aja. ya. Halo Pak Sachin, suaranya nggak kedengeran Pak. Maaf Pak. Halo, bisa dengar? Ya, oke, sudah. So kita ada rencana untuk bikin ada backup date. Misalnya 10, 11, 12 itu satu grup ya, pilih 2 hari dari itu. Bisa juga kita buka tanggal
17-18. Pak Sachin, di Ah, situ kan tanggalnya kan 9, 10, 10, 11, 12 ya Pak ya? 10, 11, 12 November untuk kita jalani festivalnya gitu Pak. Nah itu betul. kalau kita sebaiknya di hari sekolah atau di hari libur Pak ya? Itu kan Jumat, Sabtu, Minggu ya Pak? Betul sekali. So, Nah, ini pengalaman saya begini, Pak. Ada sekolah yang suka bikin di hari Jumat sama Sabtu. Sabtu. Saya, karena hari Jumat masih ada hari sekolah. Ya, Kalau ada kegiatan yang belajar yang nggak boleh disrupsi, dan lebih baik Sabtu Minggu. Sabtu Minggu So, aja. bisa pilih, Pak. Kita bebas. Dari kita Ya. nggak ada masalah. Kita mau Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Atau kalau ada sekolah yang benar-benar merasa Senin Selasa boleh juga. Tapi kan ini nggak masuk akal Senin Selasa untuk kegiatan Hmm. yang menghibur kan di hari sekolah. Mungkin kadang-kadang sekolah tidak bikin waktunya untuk hari kerja gitu, Pak. So Jadi, tergantung, kita kasih bebas. Anda bisa pilih 2 hari yang mana, mau yang mana yang bagus. jadi itu udah fix ya Pak ya? Untuk acara festivalnya 10, 11, 12 ya Pak ya? 10, 11, 12 November. Betulnya bebas, Pak. Oke. Bisa juga 13, 14, 15 juga kita buka. Kalau ada sekolah yang merasa lebih bagus untuk hari kerja, boleh nanti kita bisa. Kan harus sebarang. Tidak perlu sembarang. Oke. Sekolah bisa pilih tanggal masing-masing. Tidak, jangan lihat sekolah yang lain punya tanggal apa, itu nggak penting. Yang ngelihatnya keperluan Anda aja. Sekolah yang lain bisa mungkin ikut tanggal yang berbeda juga nggak masalah. Kita punya fleksibilitas sedikit. Kalau misalnya ada masalah dengan tanggal, boleh kita otak-atik tanggalnya plus minus gitu. Plusnya, bukan minus. Nggak boleh belum tanggal 10, tapi setelah tanggal 10, bebas, Pak. Kan ada Indofringe sekolah, ada juga di bulan Januari, ada juga di bulan Februari, tapi daerah wilayah yang lain, bukan Jakarta. Kita buka Indofringe di Januari di Bandung, di Jogja, dan lain-lain kota yang. Kemungkinan Maret ada nggak Pak di Jakarta Pak? Maret saat ini belum ada, tapi kita bisa pertimbangkan, Pak. Kalau mau ada beberapa sekolah mau buat di Maret juga, boleh kita nanti carikan. Tapi saat ini kan sponsornya udah komit untuk November, Pak. November ini. Oke, oke. Saya harus Ah, cari lagi. kemungkinan kan insya Allah ya next bulan Maret itu kita ada job fair ya dan edu fair itu. Mungkin kalau mungkin bisa bareng lebih bagus lagi tuh Pak. Jadi, kan ini kan Indofringe bisa melakukan 4 kali dalam 1 tahun, Pak. Oh gitu. Ya, nggak harus, kan Indofringe bisa ada setiap 3 bulan juga bisa ada. Anda bisa ikut lagi. Nanti kan panitia Anda kan udah terlatih. Mereka tahu caranya. Nanti lebih gampang dibuatkan di bulan Maret atau Juni atau kapan aja. Iya. November 2024 itu besar sekali, Pak. Karena ada 20 kota yang ikut. Jadi kemungkinan untuk Seluruh Indonesia ikut di 2024 November. So kita ini apa nih latihan, Pak. Buat semuanya bisa jadi lebih siap, lebih mengerti caranya, dan jalankan yang sederhana juga nggak masalah. Ini kan bertahap, Pak. Kita satu persatu buatkan kegiatan yang nanti dapat ada capacity building, Pak. Nanti sekolah Anda bisa jadi yang udah punya pengalaman. Dari Mas Sachin, sekali, Pak. Sampai ada internet. Ya, betul sekali. Silakan, jadi Pak. untuk bulan Maret nanti saya kontak Indofringe atau nanti Indofringe yang kontak kita gimana tuh untuk yang bulan Maret nanti? Untuk bulan Maret, kalau mau lakukan lagi, boleh Anda nanti bisa kontak kita, Pak. Oke. Sekarang kita fokus dulu ya di bulan November ini ya Pak ya. Pada ini penting sekali kita pecah telur, Pak. Itu penting. Ya, siap. Kita coba dulu Pak. Saya fokus di November ini. Optimalkan dulu Pak tim-timnya. Betul sekali, Pak. Pak Sachin, pertanyaan lagi dong Pak. Silakan. Ini semua nanti kita panitia mau bikin kaos ya. Kan jadi kan 10-11 orang panitia itu kita bikin kaos. Mungkin nanti yang panitianya pakai kaos itu ketika pas hari H, boleh ya Pak ya? Boleh, Pak. Sangat boleh. Sangat boleh. Itu Itu pun kita desainnya sesuai Anda. Kita kasih apa mau warna apa, ukuran apa, bentuknya apa, kita kasih bebas. Karena logo dari kita udah kasih ke Anda. Nanti Anda bisa pakai logo ini, bisa bikin topi, bisa bikin rompi, terserah, Pak. Bebas. Biaya tanggung boleh ya Pak ya? Sebagian dana ada di budget, Pak. Tergantung Anda. Misalnya saya kasih contoh, Pak. Kita kan ada budget panggung. Kalau Anda sudah punya panggung, duit ini bisa pakai untuk yang lain. Oh gitu. Anda bisa atur budgetnya. Kita budget totalnya untuk ini audio.
Dia sudah ada di sekolah kan nanti uang itu pakai untuk hal-hal yang lain. Sangat boleh. Siap. Oke. Oke. Ya. Untuk sementara itu dulu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Sachin. Ada yang lain mungkin? Terima kasih kepada Bapak Hadi. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya boleh? Boleh Vicky? Kak Tessa, silahkan. Oke, selamat sore semuanya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, saya ingin menanyakan di luar dari konteks hari ini, itu untuk melukis, apakah bentuknya digital atau manual? Kalau digital kita sekarang punya Canva, lalu ada Photoshop, lalu ada Adobe. Lalu kalau misalkan manual, apakah dia pakai kanvas ataupun hanya kertas lembar saja? Itu yang pertama. Yang kedua, special show. Apakah memang ada stand up comedy yang akan diberikan gratis untuk kita? Atau penari yang memang khusus dari Indofriends langsung diberikan kepada sekolah-sekolah? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Pak Sachin, apakah saya boleh izin untuk promosi duluan di hari Senin, mengingat waktu yang memang terus mendekat ya. Jadi kita buat flyer duluan, poster duluan, kita akan ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan kegiatan Indofriends ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke Pak, saya jawab ya. Untuk melukis Pak, kalau digital nanti cara dilihat di ini adalah mungkin kita harus taruh di TV. So harus ada layar digital atau mungkin kita bisa upload ke satu website. Nanti semua art dari sekolah Anda bisa tampil di satu halaman. Boleh juga Pak. Kita nanti siapkan kalau mau seperti itu. Kalau manual, Canvas, saya rasa Canvas yang paling bagus karena original. Kenapa saya bilang original? Karena kita juga mau di hari terakhir itu orang boleh bisa beli artnya Pak di situ. Atau bisa dilelang. Karena kita maunya artis juga bisa pengen kan jual kan produknya. So bukan hanya dilihat, bukan hanya nanti exhibition, tapi boleh juga ada nilai jual. Kalau laku ya. Kalau laku bagus. Kalau tidak laku, oke, mereka nanti itu belajaran juga kenapa tidak laku kan. Tapi kita maunya exhibitionnya di display, nanti kita kasih nomor Pak. Untuk semua entry yang sudah ada, kita kasih nomor. Nanti ini nomornya masuk ke satu website. So mereka nanti kalau lelang online. Orang yang mau beli itu mereka bisa kasih, oke, saya maunya 1 juta, 1,2 juta, 1,5 juta. So mereka lelang dengan proses digital. So lelang digital nanti ada apa training program khusus untuk itu Pak di hari berikutnya. Pas kalau kertas itu kan print. Kalau print itu ada nilai jual. Ya, berarti kanvas ya yang lebih enak ya Pak ya. Nanti untuk special show Pak, pertanyaan kedua, komedi kan itu cuma contoh aja Pak. Tadi saya tampil poster untuk komedi karena ini contoh. Tapi kalau benar-benar Anda mau ada komedi di sekolah Anda, boleh. Nanti kita udah punya, karena stand up comedy kan punya Indofringe. Kita udah punya komunitas Indofringe untuk stand up comedy, untuk dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia ada, yang cocok buat keluarga juga ada. Kan kadang-kadang kan stand up comedy lebih ke dewasa kan. Kan yang siapa yang punya stand up comedy yang cocok buat anak sekolah. Nanti kita bisa dikirimkan juga dari kita. So, tapi itu kalau perlu komedi. Tapi bisa juga bukan komedi kan, bisa musik, penyanyi, bisa artis yang lain juga Pak. So, nanti ada satu grup yang akan bisa bantu, tapi kita bantunya biar panitia juga belajar caranya Pak. Bukan kalau hanya kita sediakan kan panitia nggak belajar apapun kan. So prosesnya kita terlibatkan panitia biar mereka mengerti caranya bagaimana. Tapi untuk bantu untuk carikan artis yang tidak bikin biaya mahal, oke, itu dibantu oleh kita. Oke. Dan ketiga Pak, kalau Anda siap untuk bikin promosi hari Senin, sangat boleh Pak. Mungkin perlu cuman logonya dikasih lihat Indofriends dengan nama sekolah Anda. Contohnya aja di flyernya dikirim ke grup kita, tapi silakan bebas. Kalau mau bikin promosi lebih duluan, sangat boleh Pak. Kita kan bikin beri waktu jadwal itu harus nggak boleh terlambat dari tanggal itu. Tapi kalau kalian udah siap untuk bikin promosi lebih duluan, silakan Pak, no problem. Baik, terima kasih Pak Sachin.
Terima kasih kepada Bapak Zaki, terima kasih kepada Bapak Sachin yang telah menjawab. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada pertanyaan dari Ibu Dila Afrida, SMK 57 Jakarta. Mohon info untuk spanduk dan umbul-umbul yang dipasang di jalan protokol, biasanya harus membayar pajak, reklame atau pemasangan spanduk. Apakah Indofringe bisa bantu jika ada biaya reklame? Kita bebaskan. Yang kedua, maskot apakah wajib dibuat oleh pihak sekolah? Karena mengingat waktu tinggal 1 bulan lagi. Yang ketiga, bagaimana memastikan influencer untuk membantu promosi? Terima kasih. Oke. So, pertama adalah pajak dan maskot. Yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana memastikan para influencer untuk membantu promosi? Terima kasih. Oke. So, nomor 1 itu pajak. Karena saat ini kita udah mulai bicara dengan Pemda DKI untuk bikin pajaknya gratis. So, tapi hasilnya masih ongoing. Mungkin dalam waktu kita udah ada jawaban. Tim kita udah mulai koordinasi dengan tim pajak dari Pemda DKI. So, jawabannya mungkin 2 minggu lagi, Bu. Kalau udah oke, atur itu. Maskot, sebetulnya kita udah punya maskot, Ibu, dari kita. Kalau Anda mau menggunakan maskot yang sudah dibuat oleh Indofringe, nanti kita bisa kirimkan kostum atau apa yang bisa dipakai oleh mereka, Anda. Tapi bikin maskot kan kompetisi juga. Ini kita kasih peluang kalau anak-anak tersedia untuk menjalankan desain buat maskot, boleh. Gitu aja, Bu. Kita udah punya maskot, nanti ini juga di-develop oleh tim kita. Bisa kita berikan ke masing-masing sekolah maskotnya. Yang satu piece lah yang kita bisa kirim ke semua sekolah. So, ini jawabannya dari kita. Udah ada, nanti kita mungkin 2 minggu lagi kalau sampelnya udah jadi, kita bisa bikin foto, dikirim. Nomor 3, influencer. Ini nanti Kak Ogi yang ikut tadi bantu timnya untuk carikan influencer yang tertarik untuk bantu promosi sekolah Anda. Karena ini kan tergantung, ada juga influencer yang bantu kita, tapi mereka bantunya ke semua sekolah atau semua kegiatan Indofringe, bukan hanya Indofringe di sekolah. Tapi kita ini bukan untuk influencer yang bantu promosi Indofringe, karena itu kan urusan kita. Ini adalah influencer yang akan sekolah Anda, sekolah tersebut yang dapat. Untuk itu ada prosesnya. Nanti Kak Ogi yang bantu untuk carikan linknya. Dan juga mungkin kalau ada biaya pun bisa negosiasi biaya yang mungkin nggak begitu mahal. Biar mereka juga tahu ini kan bantu sekolah. So ada caranya. Nanti tim kita yang bantu Ibu Dila. Mereka yang akan koordinasi dengan tim Anda untuk carikan influencer di cocok buat sekolah Anda. Gitu. Ada prosesnya, nanti mereka yang bicara sama anak-anak untuk carikan apa atau lewat orang tua atau lewat mungkin Kemenparekraf sendiri. Nanti kita akan carikan berapa influencer. Sekarang juga Ibu, bahwa influencer yang udah masuk volunteer, wah banyak sekali. Bisa juga volunteer kita ada yang mau ingin bantu sekolah Anda. Tergantung lokasi sekolah Anda, mereka lihat kalau ada yang tinggal dekat-dekat situ, pasti mereka mau bantu, Bu. Nanti ini jawabannya saya nggak bisa spesifik hari ini, tapi Kak Ogi nanti urus ini dengan tim kita untuk sebelum tanggal 10 Oktober udah ada jawaban untuk hal-hal kayak gitu. Oke? Untuk jawaban pertama, apakah sudah puas Ibu Dila? Sudah Pak Vicky, Pak Sachin, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selanjutnya Bapak, pertanyaan kedua. Maskot apakah wajib dibuat oleh pihak sekolah? Karena mengingat waktu tinggal 1 bulan lagi. Itu. Ya, udah dijawab kan tadi? Udah dijawab Pak Vicky, tiga-tiganya udah dijawab. Oh, berarti sudah 2 dan 3 sudah ya Ibu Ya, Dila? udah jelas Pak Vicky. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Bapak, izin nih ada pertanyaan lagi untuk dari SMA 70 tentang MOU Bapak. Untuk pasal 5 masih terdapat yang bingung. Mohon bisa dijelaskan Bapak yang tentang pertanggungjawaban apabila ada fasilitas yang rusak. Itu bagaimana ya pertanggungjawabannya? Apakah dari pihak Indofringe bisa membantu? Terima kasih Bapak. Kalau fasilitas rusak, mungkin saya perlu cek sama tim legal ya, karena saya sebetulnya tidak begitu hafal tentang hal itu.
Tapi mungkin kita jawabnya hari yang lain. Saya cek sama Ibu Sima ya. Karena itu sebetulnya ada karena Indofringe bukan tanggung jawab untuk fasilitas di sekolah, bukan Indofringe yang tanggung jawab. Tapi apakah bisa ada asuransi atau apa? Nanti kita bisa bicarakan. Kalau bisa diasuransikan kegiatan itu, mungkin itu biaya-biaya tanggung asuransi. Let me check ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya nanti bisa cek sama tim legal kita untuk carikan solusinya. Baik, Oke? Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya ini ada dari Kak Rizka Puspandi. Boleh Kakak ditanya? Baik, terima kasih Pak Vicky, Pak Sachin. Saya dari SMA 70. Jadi sebenarnya maksud pertanyaannya kalau di MOU kan belum terdapat pernyataan bahwa dari pihak Indofringe akan menyerahkan dana yang senominal waktu di pertemuan Zoom meeting kita pertama. Kemudian ada pasal yang menyebutkan bahwa nanti jika ternyata pelaksanaannya kalau tidak salah tidak dapat dilanjutkan karena suatu hal dan lainnya, maka tidak ada pertanggungjawaban, saling mempertanggungjawabkan satu sama lain. Nah, itu tadi yang jadi pertanyaan, kan di MOU-nya tidak dituliskan bahwa dari pihak Indofringe akan menyerahkan dana dengan nominal sekian. Kemudian jika sekolah sudah melaksanakan, jika ternyata ada suatu hal lain yang mengakibatkan kegiatannya tidak dapat terlaksana, berarti kan biaya-biayanya nanti yang menanggung sekolah kalau dari yang kami pahami. Nah, itu aja sih yang mohon pencerahannya di situ. Itu maksud pertanyaan dari SMA 70. Terima kasih. Oke. So ini Ibu mungkin di sponsorship tidak ditulis di MOU karena ini kan MOU secara global itu MOU-nya. Sponsorship-nya yang kita berikan sekarang kan 45 juta per sekolah disediakan karena kalkulasi dengan kegiatan untuk masing-masing sekolah. Kalau besoknya ada sekolah bilang berani untuk bikin cuma 1 hari atau 2-3 hari, kita bisa lihat angka yang mana yang diperlukan untuk sekolah masing-masing untuk jalankan kegiatan sesuai desainnya. So, karena itu bisa beda-beda dengan masing-masing sekolah, ini tidak dicantum di MOU. Tapi ada tambahan nanti, ada halaman tambahan dikirim, waktu kita udah tahu, oke ini nanti budget komitmen kita segitu untuk kegiatan sepertinya dengan scope ini 1 hari. Nanti 1 halaman lagi nanti akan ditandatangan oleh kita sebelum kita berikan uangnya. So, angkanya bisa beda-beda juga. Kadang-kadang ada mungkin ada sponsor yang pilih sekolah ini dan ini, tapi tidak pilih sekolah yang lain untuk melakukan kegiatan yang berbeda. Mungkin bisa juga seperti itu. Karena itu tidak masuk dalam MOU. Tapi pasti dimasuk dalam satu kertas yang jadi adendum yang akan ditandatangani sebelum kita berikan uang. Karena sebelum kita kirim uang juga kita harus ada tertulis kan. Mana mungkin kita bisa kirim uang tanpa ada tertulis. So itu ada proses yang beda dengan ya. Tapi tetap mendasarkan Oke, siap. ada adendum. Tapi yang tentang kalau acara tidak jalan karena itu kan jadi force major. Mungkin saya perlu cek sama Ibu Sima. Boleh nggak nanti kita bisa jawab ini? Karena biasanya yang hal-hal kayak gini mungkin ada disaster atau mungkin ada sesuatu seperti itu. Biasanya kalau ada itu semuanya mengerti, walaupun persiapannya semua ada, kan uangnya juga dipakai. Bukan nanti sekolah harus kembalikan uang itu, karena uangnya udah dipakai. Kita kan sama-sama udah terlanjur untuk melakukan kegiatan seperti itu. So force major-nya biasanya lihatnya situasi juga, bukan tertulis hitam putih gitu. Kita juga nanti kan jaga kerjasama kita dengan sekolah Anda untuk hari yang berikutnya. Cuman bedanya mungkin dari legal adalah jangan sampai kita udah kasih sponsorship, tapi sekolah tidak jalankan sama sekali gitu. Itu juga pasti ada alasan. Kalau ada alasan seperti itu tidak dijalankan dalam waktu, mungkin kita bisa tunda. Oke, jalankan di bulan Januari atau Februari, boleh sangat. Solusinya adalah untuk jalankan sesuai dengan inginkan kita untuk ada Indofringe di sekolah Anda. So, solusinya semua untuk itu adalah kita bisa lihat kondisinya seperti apa, baru ada solusinya. So, tapi secara bahasa legal kan ini biasanya lah MOU kan dibuat oleh orang legal. So, kalau mau sekali lagi cek sama mereka untuk apakah ada kata-kata yang lebih pas gitu.
Baik, terima kasih infonya Pak Sachin. Oke. Terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bapak Sachin atas pertanyaannya. Di sini mungkin ada pertanyaan selanjutnya untuk bergabung di grup promosi bagaimana caranya ya Mas Bapak Panitia Indofringe. Mungkin di sini saya akan menjawab. Untuk grup telah saya share kepada para penanggung jawab atau guru-guru yang bertanggung jawab. Nah, di situ kalian bisa masuk ke grup sesuai job desk-nya masing-masing. Terima kasih. Nanti kan Dan ya, pendampingnya jadi moderator, jadi admin kan? ya betul Pak. Ya, biar dia bisa tambah siapa-siapa yang harus masuk ke grup dari sekolah mereka, boleh ditambahkan atau gimana? Di grupnya itu telah dibuat masing-masing Pak. Nanti kita udah share ke grup guru pendamping. Jadi nanti di grup guru pendampingnya itu telah memasukkan panitia-panitia sesuai job desk-nya Pak, seperti itu. Jadi tinggal masuk aja karena sudah ada linknya Pak. Kita kasih bebas ke guru pendamping untuk tambah atau keluarin orang dari grup itu kan? Baik Pak, betul. Fleksibel lah, bagus kayak gitu. Jangan Ya. sampai ngurus semuanya, kadang-kadang lupa ditambah orang atau lupa dikeluarin orang dari grup. Lebih baik guru pendamping yang dapat admin ya, grup admin. Biar dia bisa tambah orang-orang dari grupnya dia. Tapi kita harus catat ya, biar kan sertifikat nanti kita harus bagikan ke siapa-siapa, kita harus tahu dari jauh hari. So, sertifikat untuk orang yang sudah daftar sebelum hari Senin harus ada, semua nama harus lengkap. Mau nggak mau. Oke? Baik, Sir. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang masih bingung tentang promosi ataupun tentang sertifikat, boleh ditanyakan, ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu boleh ditanyakan dahulu. Seperti saya selalu bilang kan, kalau masih ada pertanyaan di hari waktu yang lain, silakan tinggal kirim ke Mas Vicky atau Mbak Tini atau Ibu Yanti. Tapi kalau WhatsApp grup udah ada lebih gampang lah. Berarti pertanyaannya bisa langsung dijawab. Waktu ada yang bisa ditanyakan di grup. Saya serahkan ke Mas Vicky, mohon dibuatkan semua grup. Hari Senin pagi semuanya harus ready ya. Grup-grupnya. Seperti saya tadi bilang, ada berapa grup. Nanti guru pendamping harus jadi grup admin di sana. Bicara sama saya nama grupnya seperti apa biar jelas, biar nggak bingung. Nama grup juga harus jelas. Indofringe sekolah kan panjang sekali, nanti nggak bisa baca. So Indofringe IF @sekolah. Nanti baru itu marketing ya, atau promosi atau sponsor. IF@S promosi, IF@S production, IF@S masing-masing seperti itu. Kita bilang kan ada 5 grup. Dan satu grup hanya buat guru pendamping, leadernya dari masing-masing sekolah. Ini buat kita mau bicara dengan hal-hal yang lebih penting yang nggak perlu diganggu semua panitia di sana. Oke? Pak Sachin, saya mau tanya Pak. Silakan Pak. Pak, selanjutnya setelah Zoom ini kan terakhir nih Pak nih, sudah masing-masing tim ya. Apa nanti ke depannya kita ada Zoom lagi? Ada Pak. Ada. Pak, Zoom-nya sesuai keperluan. Ini kan biar semuanya wajib ikut karena ini orientasi kan. Iya, iya. Banyak tanya. No, so kita bisa buatkan berapa kali Zoom on request. Kalau ada ini ada hal ini boleh nggak langsung kita bisa link, nanti kita cari waktu, nanti kita langsung bicara, nggak usah tunggu ada jadwal. Itu WhatsApp grup juga bisa dibantu. Ya, nanti Anda kalau tidak mau di depan semua panitia, boleh dipakai yang grup kita untuk leadership aja Pak. Kan? Atau satu persatu direct ke saya juga bisa. Oh gitu. Karena kan pertanyaan khusus buat sekolah Anda, nggak perlu semua yang lain tahu, boleh langsung ke saya. Ini untuk tanggal 3 kita jadi Pak, tanggal 3 Oktober untuk pemaparan konsep tiap sekolah. So itu saya mau confirm semuanya udah siap atau tidak. Tapi kita bisa antara 3, 4, 5. 3 hari ini kita carikan tanggal yang cocok buat semuanya. Oke, siap. Kita juga ada undangan ke semuanya datang ke ini Pak, rumahnya Pak Habibie. Kapan Pak? Cari waktu untuk bertemu tatap muka. Nggak harus kali ini.
Sekali sebelum acara Pak, mungkin tanggal 20 atau 25 kita cari waktunya. Oke. Sekali kita bisa rame-rame lah ketemu dengan Pak Ilham dan lain-lain. Karena ini semuanya orang yang dorong kegiatan ini Pak, bantu kita juga. Nanti kita juga orang parekraf. Nanti bagus lah. Sebelum ada acaranya, melanggarkan acara, kita bisa bertemu satu kali tatap muka Pak. Siap, Pak Sachin. Makasih Pak Sachin atas penjelasannya. Ke sekolah Pak, nanti tim kita sekolah, nanti mereka akan bikin Siap, Pak jadwalnya. Sachin. Terima kasih. Oke. Ingin bertanya, Pak Sachin, satu lagi Pak Sachin. Pak, Boleh Pak Zaki, silahkan. gini contoh pada saat pelaksanaan kita ambil 3 lomba melukis, lalu band dan musik dan tari. Nah, bandnya ini kita sudah survei nih ke masing-masing sekolah. Nah, kita akan mengikuti dua-duanya nih, band dan vokal. Oh, bagus. Nah, contoh kita daftar 20 nih Pak. Oke. 20, targetnya 20. Ya. Berhubung 1 hari kan sempit tuh Pak. Boleh nggak Pak kita lakukan audisi dulu? Dari 20-nya diminta video, lalu kita seleksi 10. Jadi 10 tampil di final, gitu Pak. Itu bagus sekali Pak, benar. Hal-hal seperti ini harus keputusan dari masing-masing sekolah Pak, untuk cara bagaimana atur trafficnya, karena terlalu banyak yang mungkin mau tampil kan. Baik Pak. Jadi boleh ya Pak ya? Pak, boleh Pak. Ini benar-benar kita kasih bebas buat sekolah untuk menjalankan sesuai dengan pengalaman kita kan. Ya. Untuk jalankan kegiatan di sekolah. Ahlinya siapa? Bukan saya Pak, kalian. Ya, baik. Untuk bagaimana jalankan kegiatan di sekolah. So sebetulnya saya minta Anda juga kasih masukan seperti itu karena Anda tahu caranya bagaimana untuk jalankan baik Pak. So dari kita lihat tujuan ini, tapi cara jalankan di sekolah, you are sangat menghargai input dari Anda. Mungkin itu juga membantu sekolah-sekolah yang lain karena mungkin sekolah lain juga bisa belajar dari caranya dilakukan di sekolah Anda Pak. Baik. Satu lagi Pak, contoh melukis kita pakai kanvas. Jadi melukis ini di hari H di tanggal kita nanti rencana tanggal 16 Pak, 16 November. Itu di hari Kamis. Jadi sekolah kita itu ada SMP dan SMK. Kalau misalkan memang berlangsung itu udah 800 anak Pak di situ semua Pak. Tinggal kita undang dari perwakilan sekolah-sekolah yang lain. Nantinya lomba melukis ini kita berikan waktu 3 jam untuk melukis. Setelah itu dikumpulkan lalu kita buatkan exhibition pameran untuk dijurikan seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Bagus sekali. Kan formatnya bisa macam-macam Pak. Ini formatnya menurut saya bagus. Kita biasanya Pak begini, kita ada 2 macam ya. Satu, lukis di dalam kita, depan mata kita, ya kan? Itu kita harus beri waktu karena mereka harus selesaikan lukis ini depan mata masyarakat atau publik. Itu satu Pak. Eksibisinya nanti kan. Ada juga lukisnya udah dibuat sebelum hari. Nanti mereka tinggal tampilkan exhibition aja. Itu juga oke. Menurut saya tergantung sekolah mau pilih format apa, kita ikut. Semuanya bagus Pak. Malah itu kalau di depan mata kita tahu ini bukan dibuat oleh orang tua kan. Ya betul Pak. Ya. Itu bagus Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Sachin atas supportnya. Oke Pak. Terima kasih kepada Bapak Zaki atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Sachin. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Dila Afrida. Mau tanya, ada contoh video yang telah melaksanakan festival ini tidak Pak? Ada. Ada Jack Fringe, belum dilihat? Nanti kita bisa sampaikan. Kita bisa kirim. Nanti kan kalau udah buka WhatsApp grup, saya kirim videonya di grup. Kita udah lakukan ini dengan berapa kali udah ada festival yang, tapi bukan di sekolah Ibu. Kita udah buatkan ini di tempat banyak, di Kemang, di Lipo Mall. Oh banyak tempat, sampai heboh-heboh itu. Udah di mall, udah ada berapa tempat. Tapi di sekolah ini pertama kali kita kerjasama dengan sekolah. Karena ini kita mau turunkan ke semua masyarakat sampai level sekolah. Karena kita persiapan untuk 2024. 2024 ini akan jadi mungkin 1000 sekolah di seluruh Indonesia, 20 kota. So ini persiapan kita satu persatu.
Jakarta sekarang November. Desember kan libur, kita nggak ada kegiatan. Tapi Januari kita pergi ke Medan, Jogja, Bandung. Masing-masing cari-cari tempat, 10 kayak gitu. Nanti terlibatkan, 10 kan terlibatkan 20. So dari itu kita mungkin jumlah sekolahnya bisa besar sekali untuk 2024. Ini menjadi satu festival besar sekali. Nanti kita juga lagi cari rekor. Apakah Guinness Record atau apa, kita ada rencanakan untuk ada rekor yang rekor muri untuk berapa banyak sekolah ikut terlibat dalam waktu yang sekaligus untuk menjalankan festival. Itu belum ada di dunia ini. So ini adalah kita yang mau buat musim rekor ini untuk untuk Indonesia menjadi yang punya rekor ini di festival di berapa banyak sekolah. Satu goal kita untuk 2024. Ini persiapan Ibu, semuanya persiapan untuk tahun depan. Tahun depan akan jadi besar. Apakah jawabannya sudah Ibu Dila? Mohon maaf. Sudah, Pak. Oke, makasih Pak Vicky, Pak Sachin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sachin bisa dilanjutkan apabila ingin masih dilanjutkan. Ya, karena ini kan udah mau waktunya untuk sholat, saya mungkin ingin kita bisa tutup sekarang dan bisa dilanjut melalui WhatsApp group. Mungkin Vicky bikin WhatsApp group untuk yang guru pendamping dulu. Kan semuanya udah ada kan, satu per sekolah udah ada. Itu dibikin duluan, yang lainnya bisa grup-grup yang lain bisa menyusul untuk besok. Tapi sebelum hari Senin, mudah-mudahan semuanya udah daftar. Yalah, kalau plus minus 1-2 masuk keluar itu nggak masalah. Tapi at least kita udah punya grup biar kita bisa bagikan ini buku panduan dan juga instruksi dan lain-lain, dan video untuk apa yang kita pernah lakukan sebelumnya saya bisa share. Karena ini juga dengan Ibu Menteri. Mungkin semuanya udah tahu Ibu Menteri Menkraf dulu, dia yang bikin divisi ekonomi kreatif, Mari Pengestu. So, saya pernah kerjasama dengan Ibu Mari untuk menjalankan Indo Fringe dan Fringe Festival berapa kali. Itu udah menurut saya sukses banget. Karena itu Kemenparekraf undang saya lagi untuk jalankan Fringe buat seluruh Indonesia. Ini tujuan kita 50 kota, Pak, dalam 5 tahun. Ini cuma tahun pertama kan, kita baru buat. Tapi 5 tahun ke depan ada 50 kota yang udah menjalankan Indo Fringe. Itu wah luar biasa ya. PR-nya juga besar buat saya, tapi saya yakin kita bisa jalankan ini karena udah punya banyak partner atau rekan-rekan seperti Anda yang ingin juga bikin sesuatu yang banggakan Indonesia. Karena di luar negeri tidak ada seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di luar negeri kalau ada sekolah yang buat, mereka tidak kerjasama. Mereka di luar negeri nggak punya gotong royong. Mereka kalau kerja pribadi, kerja untuk mereka dirinya sendiri gitu. Di Indonesia aja yang bisa dikolaborasikan antara semua sekolah, karena di Indonesia kita punya filosofi gotong royong, dan kita yakin dengan itu kita bisa jalankan sesuatu yang kegiatan yang bisa bikin Indonesia bangga di depan dunia. So itulah tujuan kita dalam 1-2 tahun sampai tahun ke-5 kerjasama sampai semua Indonesia udah punya kegiatan yang kualitas ini yang internasional. Oke? Oke, Vicky. Baik. Kita bisa lanjut berikutnya. Baik. Terima kasih Bapak Sachin, terima kasih kepada guru-guru dan rekan-rekan yang telah berkenan hadir pada pelatihan hari ini. Dan mengingat waktu sudah mendekati maghrib dan sudah maghrib, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sachin, Pak Vicky. Kita Kita pamit dulu. izin live ya. Izin live. Ya, silakan.